Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang maha tinggi telah kau buat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu, Untuk menjaga engkau di segala jalanmu, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Sekali lagi saya katakan shalom, wanita-wanita Tuhan yang diberkati. Haleluya. Selamat pagi. Saya percaya wanita-wanita yang membuka YouTube, yang ada di rumah-rumah, semuanya boleh membuka YouTube. Oleh karena apa? Karena rindu. Amin. Kita rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rindu merasakan lawatan Tuhan di rumah kita. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus, saya percaya semuanya boleh menyiapkan hati kita. Semuanya boleh memberikan hati untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa dalam hidup kami Bapa. Kalau kami boleh ada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami mau membawa kerinduan hati kami kepadamu. Inilah kami wanita-wanitamu Bapa. Kami rindu merasakan Tuhan. Kami rindu merasakan kebaikan-Mu. Kami rindu merasakan hadirat-Mu turun atas rumah-rumah kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengalir di saat kami menaikkan puji-pujian, di saat kami meninggikan nama-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu mengalir dan memasuki setiap rumah-rumah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup, yang selalu menghidupi kami. Kami mau bersyukur, menaikkan pujian bagi. Haleluya. Satu
yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan, satu hal yang kami rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindu. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, oh, daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan, di tempat lain. Kami mau memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari para wanita Tuhan, jangan engkau diam. Nyatakan rasa syukur-Mu, naikkan pujian bagi Dia. Lewat mulut kita, lewat hati kita, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan pujian ini dengan lebih lagi. Oh, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang kami rasakan Tuhan, rasakan hadirat-Mu Bapa, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik
memuji Dia, memujimu, aku menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Kau satu hari di pelataran-Mu, Jesus, daripada 1000 hari di tempat lain, Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan, dan menikmati-Mu, Tuhan. Menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita sembah Dia, mari kita muliakan Dia. Hiaraya, siaralaya, barararararararaya. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, damai bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan, amin, setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan, Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Kau mulia, Tuhan. Kau mulia. Tenang, jiwa kami merasakan ketenangan bersama-Mu, Tuhan. Bersama-Mu, lebih dari harta.
setia, kau mulia, Bapa kau setia, Bapa, kau setia, kau mulia, kau setia, sekali lagi katakan kau setia Tuhan. Amin. Kau mulia. Katakan dengan segenap hati kita, Bapa kau setia. Beri kemuliaan bagi Dia, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Dan tidak pernah dapat kita ukur betapa dalam dan betapa lebarnya kasih Tuhan. Amin. Itu sebabnya wanita-wanita yang ada di rumah-rumah, dia tidak akan pernah mampu berpisah jauh dari Tuhan. Amin. Karena Dia selalu setia bagi kita. Biarlah kita juga boleh selalu setia bagi Dia. Haleluya. Mari kita bersukacita buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hey! Yang di rumah-rumah, tepuk tangan bersama-sama. Kita puji namanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Seperti apa? Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Seperti apa? Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Betapa bersyukur hati kita, benar, amin amin semuanya. Bersyukur jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Ya, sekali lagi katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Oh, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan sekali lagi, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Ayo sama-sama katakan, tiada terukur besar
kita. Seperti apa? Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Lebih lagi, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Yes, sekali lagi. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Oh, panjang dan lebarnya melebihi, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu sungguh besar Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan, kasih setiamu. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Ajaib perbuatan Tuhan kita. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Mari kita selalu serukan namanya. Dalam situasi apapun, kita mau mengecap dan menikmati segala kebaikannya. Haleluya. Oh, katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Kecaplah, oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yeah. Tidak akan pernah berhenti kita mengecap kasih Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya Dialah kebenaran dan hidup. Tiada yang lain selain Yesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur untuk kesempatan kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan biarlah Engkau boleh disukakan lewat setiap pujian penyembahan kami. Dan kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami saat ini. Dan kami akan membuka hati kami lebih jauh lagi Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang hadir di tempat ini, Engkau yang akan mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang kami akan dengar melalui kebenaran firman-Mu adalah suara dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dengan sukacita kami membuka hati dan pendengaran kami untuk Engkau. Amin. Shalom para wanitanya Allah yang dikasihi Tuhan. Senang saya menjumpai semua wanita yang luar biasa hari ini. Kita akan sama-sama bercakap-cakap tentang kebenaran firman Tuhan yang bertemakan berbuah. Kita tahu semua bahwa setiap wanita, setiap perempuan itu hidupnya tidak jauh dari buah. Karena menganggap bahwa buah itu sesuatu yang bisa menyegarkan, ya, dan menjadi kesukaan. Bahkan ada yang diet dengan hanya makan buah. Tentunya buah yang akan kita makan adalah buah yang bergizi, buah yang baik, buah yang segar, buah yang bisa membuat tubuh ini menjadi sehat. Dan juga buah banyak dipakai untuk memberkati orang lain. Dengan kita memberikan buah yang manis, orang lain akan disukakan. Dan saya percaya juga para wanitanya Allah di sini, kalau Anda memiliki buah yang kita harapkan manis ternyata asam, pastinya nggak akan dibuang. Tetapi para wanita Allah yang bijaksana ini akan mengolah dengan begitu rupa sehingga menjadi suatu kudapan yang nikmat, kudapan yang enak, ya. Di Jawa Barat terkenal dengan asinan, ya, ada asinan, manisan, mangga, pala dan segalanya. Nah, hari ini kita akan bicara bagaimana hidup kita bisa menjadi buah. Buah buat orang lain. Tentunya buah yang dihasilkan oleh kehidupan kita, yang bisa dinikmati oleh orang lain, seperti waktu kita memberikan buah kepada orang lain, memberikan surprise buah tangan kepada orang lain, tentunya kita akan memberikan buah yang kualitasnya baik, ya, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, kita akan membaca satu ayat dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wanitanya Allah yang terkasih, kita ada di tempat ini sebagai pengikut Kristus. Kita harus menyadari bahwa kita ada di sini karena Tuhan telah memilih kita. Karena Tuhan telah memilih kita, memanggil kita, dan kita mendapat anugerah, kasih, dan perkenanan dari Tuhan. Kita mendapat penetapan dari Allah yang mengasihi kita, yang Dia sudah memberikan nyawanya buat kita. Dan kita menjadi sahabatnya Allah. Ini harus kita sadari dengan benar, bahwa kita ini, saya, Anda semua menjadi orang-orang yang hidup di dalam penetapannya Allah, dipilih Allah, dikasih Allah. Apa ketetapan Allah dalam hidup kita? Seperti yang kita telah baca bahwa kita harus pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yang artinya kita harus berbuah, dan berbuah. Buah itu harus tetap ada di sepanjang kehidupan kita, dan tentunya buah yang berkualitas. Bagaimana menghasilkan buah yang berkualitas? Siapa di sini yang hobinya menanam? Ada.
Saya punya banyak teman yang senang menanam, ya. Ada yang senang menanam pohon yang daun-daun yang sedang ngetren ini sekarang, ya. Ada juga yang senang menanam pohon yang ada bunganya, yang indah-indah, anggrek dan segala macam. Tapi ada juga yang senang menanam pohon yang berbuah. Di rumah kami ada halaman, ya. Di situ ada pohon yang daunnya baik, daunnya bagus. Ada juga anggrek, ada bunga wijaya kusuma yang kecil itu, ya. Dan juga ada pohon buah-buahan, ya. Tentunya kita pengen selalu mendapatkan buah dari apa yang kita tanam, ya. Memang setiap pohon itu ada musimnya, tapi ada juga yang pohon tidak ada musimnya. Contohnya apa? Belimbing nggak ada musimnya, ya. Mangga ada musimnya. Semangka tidak ada musimnya. Jadi artinya dia terus berbuah, menghasilkan buah. Nah, itulah yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita ini ada. Tidak ada musimnya untuk berhenti berbuah, tetapi kita harus tetap berbuah, dan berbuah. Untuk berbuah tentunya harus mendapatkan perawatan, harus mendapatkan perhatian, harus diurus benar-benar. Benar, ya? Jangan jadi pohon yang tak berbuah. Sehingga ingat waktu Yesus mendapati pohon ara itu gak berbuah, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu dan pohon itu mati, ya. Nah, kita menjadi sosok atau kesayangannya Tuhan yang terus bisa menghasilkan. Buah apa saja yang harus dihasilkan dari hidup kita? Yang pertama, yaitu buah pertobatan. Waktu kita mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita memasuki kehidupan yang baru, lahir baru, ya. Kita tidak boleh lagi hidup dengan kebiasaan yang lama, pola hidup yang lama, ya. Ada pujian mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Waktu Yesus dalam hidup kita akan mengalami perubahan, ya. Tuhan memanggil kita untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, tetapi hal yang baik seperti apa yang dilakukannya, ya. Yesus itu kudus. Yesus itu suci. Yesus itu mengajarkan kebenaran-kebenaran lewat kehidupannya. Nah, sebab itu kita harus hidup seperti Yesus. Karena Yesus hidup di dalam kita. Karena Dia telah memanggil kamu dan saya. Waktu Dia memanggil, bukan hanya memanggil, tetapi Yesus mau hidup di dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki kehidupan yang sama seperti Yesus. Memang ada orang berkata susah, tetapi itulah yang Tuhan mau, supaya apa? Waktu kita memiliki kehidupan yang baru, kita tidak hidup dalam kegelapan lagi, kita akan menghasilkan buah pertobatan. Efesus 5 ayat 8 dan 9 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Wanitanya Allah yang saya kasihi, Tuhan Yesus melakukan perbuatan yang baik, melakukan kebaikan. Ada ayat yang berkata, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Dan biarlah orang lain melihat Yesus di dalam hidup kita lewat apa yang kita lakukan, lewat kebaikan yang kita lakukan. Ayo, kapan terakhir ibu-ibu melakukan kebaikan?
Gak usah jauh-jauh dulu deh dari orang yang ada di sekitar kita yang paling dekat sama kita. Kita udah melakukan hal yang baik belum? Melakukan kebaikan gak buat mereka? Ya. Jangan kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi untuk orang yang di rumah, aduh kita jahat banget deh. Kita gak melakukan hal yang baik. Kita melakukan hal yang menyakitkan. No, ya. Kita mau orang lain melihat Yesus ada di dalam hidup kita. Amin. Lakukanlah kebaikan. Oh, banyak orang bilang orang Kristen tuh baik hati. Baik hati tuh suka memberi, suka memperhatikan dan yang lain, ya. Baik yang tulus. Ya. Dan kemudian kita lihat lagi bahwa Tuhan Yesus itu melakukan kebenaran, melakukan perbuatan yang benar. Dia tidak melakukan dosa. Ya. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Di dalam Yakobus 3 ayat 18. Ya. Untuk itu harus dimulai dari hati yang benar. Dari hati yang benar, hati yang bersih, maka keluar hal-hal yang bersih. Hal-hal yang benar. Perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang membawa damai, perbuatan yang benar, sikap hati, sikap yang benar sebagai manusia baru. Nanti kita akan baca atau ibu-ibu boleh baca nanti di dalam Efesus 4 ya, tentang manusia baru. Ya. Di situ dikatakan bahwa waktu kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, kita harus mulai menjadi manusia yang baru. Melakukan kebenaran seperti yang Yesus lakukan. Buanglah dusta. Ya, jadi jangan berbohong lagi. Bohong putih, nggak ada bohong putih, nggak ada bohong hitam. Bohong is bohong. Ya, kita harus melakukan kejujuran. Ya, jujur. Dan dikatakan di sini juga, kita kalau marah jangan berbuat dosa. Marah boleh gak sih? Boleh, marah yang baik, marah yang diatur. Ya cuma kadang-kadang ya kita suka lupa, jadi marahnya gak diatur sampai melakukan hal yang tidak baik, yang tidak benar. Itu salah. Tuhan bilang bahwa kita harus melakukan kebenaran. Ya. Supaya kita tidak membuka kesempatan kepada iblis. Yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi ia harus bekerja keras untuk melakukan pekerjaan dari tangannya sehingga dia juga bisa memberi kepada orang lain. Melakukan kebenaran. Ya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita, dikatakan dalam firman Tuhan di Efesus 4 ayat 29. Tetapi perkataan kita ini dipakai untuk membangun, membawa damai, ya. Dan segala kepahitan. Nah, kepahitan, orang yang pahit hati perbuatannya benar enggak? Enggak, selalu pasti merancangkan yang jahat. Pikirannya tidak baik ya, sehingga kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaknya dibuang dari antara kamu, dan demikian pula segala kejahatan. Kalau kita membaca di Galatia 5 itu tentang kedagingan ya. Wow. Iri hati aja adalah perbuatan yang tidak benar. Artinya kita tidak melakukan kebenaran, ya. Apalagi percabulan, hawa nafsu dan sebagainya. Tetapi hari ini kita berkata, Tuhan, aku ingin seperti Engkau. Aku ingin memiliki karakter Engkau dalam hidupku. Aku ingin menghasilkan buah pertobatan. Amin. Waktu kita mengalami Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan, pasti kita tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Tetapi dari kehidupan kita akan kita keluarkan buah-buah pertobatan. Dan Tuhan Yesus juga bersikap adil, ya. Itu yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai buah pertobatan. Kita bisa melakukannya semua itu karena kita memiliki Yesus, dan biarkan Dia, Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Kita ini pilihannya Allah loh, ya. Tadi kita sudah ditetapkan, kita harus menghasilkan buah dan buahnya itu harus
tetap ada. Jadi lakukanlah semua dengan kasih Allah, dan kita boleh bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Keselamatan itu bukan bicara tentang waktu kita percaya Tuhan Yesus pasti selamat, ya. Tetapi waktu kita melakukan kebenaran seperti yang Tuhan lakukan. Ingat ada ayatnya, aku tidak mengenal engkau hai pembuat kejahatan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak dikenal oleh Tuhan karena kita tidak menghasilkan buah. Selanjutnya yang kedua adalah dari hidup kita yang sudah dipenuhi dengan kasih Allah, yang sudah mengalami keselamatan, yang dihidupi, dipenuhi oleh Roh Kudus, tentu kita harus menghasilkan buah roh. Ya, seperti dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22 dikatakan apa? Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, para wanitanya Allah, yang paling susah yang mana? Ya, penguasaan diri. Itu banyak yang bilang, aduh Bu, paling susah menguasai diri. Eits, jangan bilang gak bisa. Kita bisa menghasilkan buah roh. Kenapa? Kita sudah mengalami kasih Allah, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu diberikan oleh Bapa, diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Sebab itu hati kita harus selalu dipenuhi dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera, sehingga dengan itu kita bisa melakukan kebaikan, ya. Kesabaran, kemurahan. Buat siapa? Buat orang lain. Dirasakan oleh orang lain. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Bu, saya bisa berbuat baik, saya bisa memberi, tapi saya nggak sabar. Nggak ada yang namanya buah roh itu cuma mau pilih-pilih satu. Enggak, harus semuanya. Ya, di dalam buah itu ada 9 macam hal ini, dan itu harus kita lakukan. Jadi bukannya pohon ada 9 buah, jadi kita mau pilih salah satu, enggak, ya. Tetapi semua, ya. Kesabaran, mari kita mulai melakukannya. Ada yang bilang gini, saya paling nggak sabar, jadi saya mau minta sama Tuhan supaya saya dijauhkan dari hal-hal yang membuat saya tidak sabar. Oh no, dalam proses kehidupan kita, waktu kita bilang Tuhan saya mau sabar, malah kita dikasih ujian untuk kita bisa sabar. Benar? Ya. Kemurahan hati, ya. Kebaikan tadi. Wah, seringkali kita diuji. Pelit apa enggak nih ya? Pelit apa enggak ya? Nah, supaya orang lain bisa melihat buah dalam hidup kita, kita harus lakukan ini. Pasti wanitanya Allah di tempat ini mau semua, ya, menghasilkan buah yang wow, buah yang harum, buah yang manis, ya, dan buah apalagi kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di saat kita setia kepada Tuhan, kita pasti setia kepada orang lain. Kita juga setia kepada diri kita sendiri. Rasain nggak? Bisa merasakan nggak? Ya, waktu kita tidak setia, hati kita akan nggak punya damai sejahtera tadi yang diberikan Allah. Itu juga kalau kita tidak setia, kita akan merugikan orang lain. Waktu kita tidak setia berarti kita juga tidak komitmen penuh kepada Tuhan. Kesetiaan. Ada banyak pujian yang berkata setia. Setia kepada Tuhan artinya juga kita harus setia kepada sesama kita, ya. Kelemah lembutan. Wow, lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti ngomongnya lembut, tetapi ada ketegasan. Ya, di dalam kelemah lembutan waktu kita menegur orang lain penuh dengan kelemah lembutan, di situ ada ketegasan. Ya. Tapi kalau kita nggak lemah lembut, kita bicaranya kasar, nadanya tinggi. Ada orang bilang begini, saya memang dari sononya udah begini, ngomongnya nggak bisa pelan. Ibu-ibu,
Wanitanya Allah, kita punya modul wanita cakap berdampak. Ada 3 hal, ada 3 modul. Nah, kita diajar untuk menjadi wanita yang cakap dan berdampak, termasuk dalam menghasilkan buah roh ini. Ya, serta penguasaan diri. Kita minta Tuhan, Roh Kudus, Engkau ada di dalam hidupku, maka aku mau melakukannya. Aku mau menghasilkan buah roh itu supaya bisa dirasakan oleh orang lain dan menjadi berkat buat orang lain. Sehingga kita bisa menghasilkan buah yang ketiga adalah buah jiwa. Ya. Kita tadi di pembacaan Yohanes 15 ayat 16 dikatakan bahwa kita harus pergi dan menghasilkan buah hasil penginjilan di dunia. Buah yang akan menetap. Buah itu juga termasuk orang-orang yang ada di sekeliling kita yang kita akan muridkan. Ya. Seberapa banyak dari para wanitanya Allah yang ada di tempat ini sudah membawa jiwa kepada Tuhan. Nah, bukan hanya membawa saja, tetapi kita juga harus memuridkan mereka, menumbuhkan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang luar biasa dan bisa membawa jiwa bagi orang lain juga, ya. Di dalam Matius 28 ayat 19-20 kan dikatakan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, jangan lupa mengajarkan mereka. Ya. Mengajarkan mereka lewat apa? Lewat tadi buah pertobatan kita, buah roh, ya. Sehingga mereka sekali lagi bisa melihat Yesus dalam hidup kita, mereka diberkati. Nah, itulah buah yang harus kita hasilkan dalam hidup kita. Ada satu ayat yang berkata gini, seorang suami tidak bisa dimenangkan oleh perkataan. Mungkin dengan firman Tuhan, suaminya difirmanin Tuhan aja, tetapi kelakuan kita nggak benar. Ya. Firman Tuhan itu berkata, ayat itu berkata bahwa seorang suami itu dimenangkan lewat perbuatannya. Tadi, perbuatan dalam kebenaran, kebaikan. Amin. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa menghasilkan buah dan tetap berbuah? Yang pertama adalah kita harus melekat pada pokoknya, ya. Di dalam Yohanes 15, kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-1 ya, 15 ayat yang pertama berbicara tentang pokok anggur. Di dalam ayat yang ke-5 dikatakan begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita harus melekat. Kita hidup di dalam pokok anggur itu, tinggal di dalam dia. Ya, sebab waktu kita misalnya patah ranting-rantingnya, maka itu akan mati, nggak akan berbuah. Betul ya? Tadi pagi saya bawa pohon pepaya, bibit pohon pepaya. Nah, rupanya di dalam mobil itu ketekuk jadi patah. Tetapi staf saya bilang gini, Bu, saya coba ya diikat. Mungkin nanti bisa hidup karena kan tidak patah. Hancur. Bulu yang terkulai aja tidak dipatahkan. Nah, dia ikat dan berharap bahwa masih ada aliran-aliran yang bisa dialirkan lewat kambium itu sehingga bisa bertumbuh, ya. Sebab sekali lagi kalau di luar Tuhan kita tidak hidup di dalam rantingnya, tidak melekat bukan hanya gini aja ya, tetapi harus terikat penuh, maka kita akan bisa tetap menghasilkan buah. Kita akan dapat saluran-saluran makanan. Amin. Yang kedua adalah kita mau dibersihkan, diproses. Sebab dikatakan dikatakan di ayat yang kedua bahwa bagian-bagian yang tidak berbuah akan dipotong. Setiap ranting yang akan dibersihkan supaya ia akan menghasilkan banyak buah. Ibu-ibu yang kekasih, coba lihat saya punya pohon serikaya. Buahnya waktu itu nggak bagus karena ternyata banyak kutu. Akhirnya kami sama tukang kebun mesti bersihkan, disemprot segala macam, dan akhirnya
buahnya bagus. Artinya dalam kehidupan kita supaya kita bisa menghasilkan buah, kita mau dibersihkan dari segala kutu, dari segala hama, dari segala hal yang membuat busuk. Kita harus melewati proses. Memang sakit, tetapi sekali lagi kalau kita mau menghasilkan buah yang bagus, yang berkualitas, kita harus mengalami proses. Kuncinya seringkali kita tidak mau masuk di dalam prosesnya Allah. Tetapi saya percaya wanitanya Allah di tempat ini mau membuka hatinya untuk diproses. Karena Tuhan akan memberikan hati yang taat, hati yang lembut. Amin. Dan juga yang ketiga, yang terakhir adalah mari kita menjadikan hati kita ini sebagai tanah yang subur, supaya kita bisa bertumbuh dan tetap berbuah. Untuk tanah yang subur harus apa? Selalu digembur, dikasih pupuk juga, supaya akarnya kuat, supaya nanti buahnya baik. Lewat apa? Kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Bukan hanya dibaca, tetapi direnungkan dan dilakukan, supaya kita bisa menghasilkan buah. Buah dari kehidupan kita yang boleh tidak saja dilihat, tetapi boleh dirasakan oleh banyak orang. Orang lain akan melihat Yesus dalam hidup kita lewat buah yang kita hasilkan. Dan juga tanah kita harus mau dialiri. Sebab itu kita harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak akan layu daunnya. Ya, kita buka hati kita saat ini. Kita bilang, Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Yesus, biar kasih-Mu mengalir, membuat hidupku selalu subur, selalu bisa menghasilkan buah kebenaran. Ya, buah pertobatan tadi ada buah kebenaran, kebaikan dan keadilan. Buah roh yang dihasilkan, serta buah-buah jiwa buat Tuhan. Waktu Tuhan tidak akan lama lagi. Sebab itu, selagi Tuhan memberikan waktu kepada kita, mari kita menjadi pribadi yang menghasilkan buah, yang berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya rindu hari ini kita membuka hati kita untuk Tuhan. Dan boleh berkata, berikanku Tuhan hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan aku matamu supaya aku bisa melihat orang-orang yang sedang membutuhkan. Berikan tangan dan kakimu supaya aku bisa melangkah, menjangkau banyak jiwa buat Tuhan. Lewat kehidupan kita yang berbuah. Haleluya, haleluya. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, menjangkau tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Sekali lagi dari hatimu katakan pada Tuhan, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, menjangkau tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku
Kami membuka hati kami Tuhan untuk dibajak oleh Engkau, digemburkan lagi sebagai tanah yang bisa subur, dan ada pohon yang tumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas Tuhan, buah yang manis, buah yang memberikan kesehatan kepada orang lain, buah yang memberikan kesegaran kepada orang lain. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, supaya hidup kami boleh berbuah. Karena Engkau telah memanggil kami dan memilih kami, dan Engkau telah menetapkan kami supaya kami boleh pergi dan menghasilkan buah, dan buah-Mu itu tetap dalam kehidupan kami. Sebab itu sekali lagi Bapa, kami ingin memiliki hati-Mu, kami ingin memiliki mata-Mu, kami ingin memiliki tangan-Mu yang penuh kasih. Dan tangan ini boleh menghibur dan menguatkan banyak orang lain. Dari tangan kami boleh menolong banyak orang lain Tuhan. Juga kaki kami tidak akan diam, tetapi kami boleh melangkah, melakukan apa yang Engkau inginkan dari hidup kami, membawa buah-buah itu kepada orang lain, sehingga orang lain boleh menikmati buah dari diri kami Tuhan, buah yang dihasilkan, buah dari Engkau sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau kami masih memiliki tanah yang keras. Kami tidak mau diproses, kami tidak mau dibentuk, kami tidak mau dipotong, dijauhkan dari segala kutu-kutu dari pohon kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami siap dan rela untuk dibentuk oleh Engkau. Setiap waktu Tuhan, setiap waktu dalam proses kehidupan kami, proseslah kami Tuhan, sehingga kami selalu boleh menghasilkan buah. Pupukilah kami dan alirilah kami dengan air dari surga, sehingga tubuh kami, kehidupan kami boleh menjadi dan menghasilkan buah yang boleh dinikmati oleh banyak orang. Dan sekali lagi ini semua untuk Engkau Tuhan. Dalam waktu yang tersisa ini kami mau hidup yang memberi buah bagi orang lain untuk kerajaan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kerajaan Allah boleh dinyatakan di muka bumi ini lewat kehidupan kami yang berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami. Haleluya, semua yang berkati katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikirala barala 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 ba. Sikirala barala 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 ba. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan kami boleh naik sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau sudah melawat seluruh jemaat-jemaat-Mu, bahkan para wanita-wanita yang ada di rumah-rumah Tuhan. Engkau lawat mereka ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami yang sudah mendengarkannya. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memberkati pelayanannya ya Tuhan. Semakin hari semakin lebih heran lagi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami bersehati sepakat ya Tuhan, mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan, bersama dengan istri, keluarga besar, bahkan keempat wakilnya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi mereka dengan hikmat marifat yang daripada Engkau. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, terlebih COVID-19 ya Tuhan, tidak menyentuh mereka. Biarlah Pak Niko menjadi messenger the third Pentecost ya Tuhan, memakai hamba-Mu lebih hari lebih heran lagi ya Tuhan, bersama dengan keempat wakilnya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat
Bapak Gembala kami, Pendeta Andi Markus ya Tuhan, bersama Ibu Sutanti dan kedua anaknya ya Tuhan. Bahkan keempat wakilnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar mereka unity di dalam Engkau. Membawa Rayon 18 untuk lebih lagi, bahkan membawa seluruh sidang jemaat-Mu lebih lagi kepada Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu tercurah untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami kasihi ya Tuhan. Berbelas kasihan untuk bangsa kami. Turunkan belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk bangsa kami. Kami berdiri buat bangsa kami. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan memenuhi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo bersama dengan wakilnya Bapak Maruf Amin dan juga seluruh kabinet yang ada ya Bapak. Biar mereka memimpin dengan takut akan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah api Pentakosta ketiga tercurah di bangsa kami, tercurah di bangsa kami, bahkan menyebar sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami Bekasi ya Tuhan. Engkau melawat kota kami ya Bapa. Biarlah kota kami Bekasi dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Pemimpin Bapak Wali Kota Rahmat Effendi kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bersama dengan jajaran yang ada, biar mereka memimpin dengan takut akan Engkau. Kami juga berdoa buat gereja Rayon 18. Biarlah di tengah-tengah kota Bekasi, biar menjadi berkat buat gereja-gereja. Bahkan seluruh gereja-gereja yang ada ya Bapa. Kami boleh unity di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami rindu untuk Engkau mencurahkan berkat buat kami di dalam nama Yesus. Mari kita arahkan tangan kita terima berkat Tuhan, berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini bahkan sampai Ia datang untuk yang kedua kalinya dan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semua.